posisi Paulus di mana hakikat yang berfirman pada Nabi Musa ini sebagai apa? Itu pertanyaan saya. Di hadapan Tuhannya Musa, Paulus ini apa? Karena Nabi Musa menekankan kemudian pada Nabi Musa juga di dalam Al-Quran agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jangan menambah, jangan mengurangi. Sekarang pertanyaan saya, kedudukan Paulus ini di mata Tuhannya Nabi Musa, itu siapa dia orang ini? Menurut Tuhannya Nabi Musa. Karena orang ini menghapuskan firman Tuhan yang datang kepada utusannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa kedudukan Paulus di mata Tuhannya Musa? Tolong sertakan dalil, silakan. Saya menjawab Bang Zuma. Apa kedudukan Rasul Paulus di mata Tuhannya Musa? Rasul Paulus bukan murid Kristus, bukan murid Yesus. Siapa dia? Dia adalah orang yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus di dalam perjalanannya ke Damsik. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanan ke Damsik, datanglah cahaya dari langit meliputi dia. Ia rebah ke tanah, kemudian suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Putus. Di dalam kota, di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Sendiri yang memanggil Paulus menjadi utusannya. Dan selain dari itu, bahkan yang mengajari Rasul Paulus setelah itu, Ananias juga mendapatkan wahyu. Boleh saya potong nggak, nyambung sesuai pertanyaan? Kedudukan Paulus di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Tidak membahas Yesus di sini, tidak membahas Yesus. Iya, yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Contoh ini Bang. Contoh sebelum Anda tanggapi ya, sama seperti di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Ayatnya, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi ini kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini ada kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu sebelum engkau, aku telah mengutus Nabi nama Nabi Musa. Ini yang datang pada Nabi Musa balik berfirman ke Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa meneguhkan kemudian, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul membatalkan semua, bukan hanya menambah, bukan mengurangi, tapi membatalkan semuanya. Ini 6 nomor 1, marilah kita tinggalkan semua aturan yang lama. Pertanyaan saya, siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa? Ke Yesus, bukan Ananias, bukan. Yang saya tanya Nabi Musa. Silakan. Saudara, saya sarankan kepada moderator, izinkan saya menjawab dahulu. Tepat atau tidak, nanti bisa disangka. Coba Anda ulang pertanyaannya, Bang Yuma. Baru Anda jawab. Silakan. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Apakah Bang Zuma aktif, saudara? Iya, saya dengar. Saya menunggu siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa. Baik. Bukan menurut Siapa? Ananias, bukan menurut Paulus. Bukan menurut Yesus. Tapi menurut Tuhannya Nabi Musa. Itu yang saya tanya. Silakan. Baik. Siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Pertanyaan ini membingungkan buat saya pribadi karena saya meyakini Tuhan saya Esa. Tuhan saya satu. Tuhannya Nabi Musa, ya Tuhannya Rasul Paulus. Tidak ada bedanya. Orang yang sama. Saudaraku Islam lah yang menganggapnya beda. Saudaraku Islam yang berpikir bahwa orang Kristen memiliki tiga.
Saya ulang lagi pertanyaannya. Moderator cut. Siapakah Paulus menurut Tuhan Yesus? Silakan. Jangan membingungkan. Jawab. Apakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Yang bingung. Waduh, saya ngomong tapi di mute terus nih. Tolong saudara. Diulang pertanyaannya ya, diulang ya. Tadi kan persyaratannya kalau ada yang bengkok, kalau ada bengkok moderator akan meluruskan pertanyaannya. Siapa Paulus menurut Nabi Musa? Baik, terima kasih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Yesus. Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus. Kalau bagi saudara bukan, bagi kami iya. Jadi kalau saudara bertanya tapi harus kami menganggap bukan, lalu bagaimana cara kami menjawab? Karena kami melihat bahwa Tuhannya Paulus adalah Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Demikian. Bolehkah saya melanjutkan jawaban saya? Cuma lagi. Kan kamu udah demikian berarti banyak oper ke Banyuma toh. Sebenarnya saya juga mengajukan pertanyaan itu. Taruh, ini saya moderator. Banjuma bertanya, dengar dulu. Banjuma bertanya, kamu menjawab kembali. Banjuma menyerah. Habis ini Banjuma bertanya lagi gitu loh. Oke. Ya. Sekarang Banjuma menanggapi, silakan. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan juga kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa min qablihi kitab Musa wa rahmah hadza kitabun musaddiqul lisanan nabiyyin liyunzil lana wa busyra lil muhsinin." Akan berfirman kepada Nabi Musa, memberikan kita Taurat sebagai petunjuk dan rahmat, dan berfirman dalam membawa Al-Quran ini sebagai kitab yang membenarkan kitabnya Nabi Musa dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang lain. Pertanyaan saya, Tuhan Musa yang firman jauhi dan kau mengurangi itu pernah tidak berfirman kemudian kepada Paulus, siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa yang telah menghadiahkan Kristen 13 kitab, Roma, Filipi, dan seterusnya. 13 kitab ditulis Paulus, selayaknya penulisannya itu diukan oleh Tuhannya Nabi Musa. Tetap pertanyaan saya, siapa Paulus ini bisa yang 13 buku? Dari mana pakai Tuhannya Nabi Musa pernah berfirman kepadanya? Kalau ada, tunjukkan. Oh, Yesus sendiri berkata 12:49, "Aku tidak berkata kata diriku sendiri." Bagaimana mungkin tak kasih perutnya kepada Paulus memberikan 13 buku dengan aturan baru? Itu sahile. Maka muncul pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau tidak ada dalilnya, katakan tidak ada. Selesai kita diskusinya. Ada tidak Tuhannya Nabi Musa cerita tentang Paulus atau berfirman kepada Paulus, memberikan surat-surat Paulus? Silakan jawab. Tidak ada, katakan tidak ada. Kita lanjutkan. Moderator itu belum menanggapi saya dulu. Harusnya menanggapi saya dulu baru bertanya lagi. Kalau Taruh. Tadi persyaratan. Tidak yang saya menanggapi persen saudara. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Gimana caranya? Orang waras mana yang bisa menerima itu, Bang? Aduh, moderator, jangan di-mute saya. Tolong ditanggapi dulu. Kalau belum, Jenius, kita urut diskusinya. Tadi pembahasan ya. Yang pertama masing-masing. Pertama Bang Juma memberikan statement, kemudian Anda. Nah, Bang Juma kemudian menanggapi apa yang memberikan statement dan bertanya tentang Taurat semacam. Anda jawab tadi tentang Paulus. Bang Juma bertanya tentang Musa itu dijawab Bang Juma dulu. Walaupun pertanyaan Anda tentang Al-Quran Musa dijawab Juma. Nah, kembali lagi pertanyaan Bang Juma pada Anda nggak jawab gitu loh. Kenapa Anda lagi yang bertanya? Dari tadi saya bawakan tentang Paulus itu gimana? Anda nggak menjawab. Apakah sudah orang kami catat ini kok hasil diskusinya gimana nya? Karena seharusnya menanggapi Pertanyaan dari tidak jawab Anda. Semua pertanyaan udah cuma jawab tentang Musa itunya.
Satu pertanyaan aja, Bang Juma, satu yang Anda bertanya. Bang Juma, pertanyaan belum Anda jawab. Oke, saya jawab. Ini Baik. aja. Ini aja. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan Bang Juma tadi? Bisa. Kalau Cuman dulu, dua Bro. saya menjawab jadinya. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya Bang Juma? Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Bisa atau tidak? Berdata tapi. Silakan. Di mute terus, ini moderatornya ada banyak ya di sini ya. Kalau saya di mute terus begini, saya ngomong moderatornya nih. Saya ulang nih. Siapakah Paulus menurutnya Nabi Musa? Silakan jawab berdata kalau tidak ada. Baik, saya jawab. Apa Paulus menurut sebenarnya? Gimana? Ya Paulus ya Paulus. Anda ini Kristen, yang guna Kristen. Diam dulu, kau. Delis, diam dulu, jangan mau mikir. Silakan bertanya. Oke. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Misalkan di deskripsi siapa Tuhannya Nabi Musa. Oke? Saya buka dalilnya. Luan 3 ayat 11. Firmanlah ke Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Kalau dikatakan begini, aku adalah aku adalah mengutus aku kepadamu. Oke? Apa yang kurang dari dalil ini? Dikatakan aku adalah mengutus aku. Dan aku adalah aku. Dan aku yang mengutus adalah orang yang objek yang sama. Kemudian Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah. Ego. Stop. Kok enggak ada namanya Paulus disebut ya? Jangan dipotong moderator. Sudah terpotong. Kok tidak ada nama disebut? Silakan. Kata saya bilang, saya jelaskan siapa Tuhannya baru.